Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai kemungkinan Anda bisa dipenjara atau didenda miliaran rupiah kalau Anda sembarangan nyanyikan lagu. Kalau Anda nggak bisa bayar, ya bisa dipenjara ya gitu ya. Anda bayar denda miliaran atau dipenjara, kira-kira gitu ya. Loh, kok bisa Pak? Sembarangan nyanyikan lagu atau putar lagu sembarangan bisa didenda miliaran. Kalau nggak bayar, ya penjara lah. Nah, menarik kan? Nah, maka dari itu, simak video saya sampai habis biar Anda tambah pintar nih ya. Atau supaya Anda jangan masuk penjara atau dipidana bayar miliaran rupiah. Oke, seperti biasa ini cepat aja deh ya. Ada yang numpang lewat, cepat aja nih ya. Yang pertama ini menggelitik nih ya. Saya bacanya juga menggelitik. Apa ini? Bareskrim tahan Gibran. Wih, Gibran ditahan Bareskrim. Ternyata setelah saya baca, bukan Gibrannya Wapres, tapi Gibran sebuah perusahaan apa itu ya, Investri atau apa gitu ya, yang memanipulasi laporan keuangan. Oke, bukan Gibran Wapres nih. Anak-anak Aba atau anak-anak Banteng Mencret seneng nih baca begini ya. Kemudian, kan orang bilang, alah itu komisaris BUMN dikasih kepada pendukungnya ini ya, partai pemenang. Wah. Ternyata ada lu jubir Anies Baswedan jadi komisaris Japro. Komen dong ini ya. Astaga. Siapa ini yang ini ya? Pak Pramono nih kalau nggak salah. Astaga. Oke. Nah ini dia. Pak Mahfud kan kemarin mengkritik gitu ya. Apa itu? Siapa? Pokoknya koruptor kok dibela. Atau dengan kata lain, gimana lah gitu ya, nutupin seakan-akan pemerintah tuh seenaknya lah gitu ya, untuk sebuah masalah kasus. Padahal di sini ada cuitan dari Partai Sosmed, lucu nih ya, menunya rumah makan sederhana, tapi harganya cawapres. Di sini Pak Mahfud kan pernah tuh ya, dia anggap isu anak Menkumham waktu itu ketika dia jadi menteri ya, yang menurut berita dia memonopoli bisnis di lapas. Itu masalah sederhana katanya. Makanya sosmed sepertinya nyindir ya, menunya sih rumah makan sederhana, tapi harganya jadi cawapresnya Ganjar, kira-kira gitu, oke? Nah ini, banyak orang yang, ya kita ngerti lah, saya juga sudah bilang kan di video saya sebelumnya, saya juga sebenarnya agak nggak setuju gitu. Kenapa Pak Prabowo harus memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto? Itu yang sekarang terus diserang. Tapi oke lah, setiap orang punya hak ya mengutarakan ketidaksukaannya gitu ya. Tapi ketika pemerintah bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu 5,12%, di mana itu tertinggi dalam 2 tahun, ya, nggak ada yang puji itu ya. Padahal di sini harusnya dipuji dong. Ya, meskipun ada tantangan PHK ya, dan beberapa tantangan di sektor manufaktur, perdagangan, tapi investasi tetap tumbuh. Wah, itu menggeser model lama yang dia menjadi 5% ya. Indonesia cerah, bukan gelap ya. Yang bilang gelap itu Indonesia gelap, haters lah. Oke. Nah, kita langsung masuk nih. Ingat kan, ada kasus royalti lagu yang melibatkan Agnes Monica, ya. Nah, waktu itu dia nyanyi lagu judulnya Bilang Saja dalam 3 buah konser yang katanya tanpa izin, yang mana pencipta lagunya Ari Bias.
Nah, akhirnya Agnes Monica divonis bersalah oleh pengadilan dan dihukum membayar denda 1,5 miliar kepada Ari Bias. Ya, katanya putusan ini menjadi sorotan karena menyangkut hak ekonomi pencipta lagu dan kewajiban membayar royalti. Saya nggak ngikuti lebih lanjut apakah denda itu sudah dibayar oleh Agnes Monica, tapi bukan itu yang menjadi masalahnya. Masalahnya kok sampai didenda gitu ya? Nah ini yang akan mau saya bahas. Kemudian, Vidi Aldiano juga menghadapi gugatan hukum terkait dugaan pelanggaran hak cipta lagu Nuansa Bening, ya, yang dilayangkan oleh pencipta lagu tersebut, yaitu Kenan Nasution dan Budi Pekerti. Nah, ini gugatannya diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mereka menuntut ganti rugi sebesar 24,5 miliar. Kalau Agnes mau cuma 1,5, ini cuma nyanyi lagu Nuansa Bening, ya, kok bisa 24,5 miliar, ya? Karena katanya lagu itu digunakan dalam konser, dalam penampilan Vidi tanpa izin. Nah, nanti saya bahas juga ini, ya. Nah, kemudian Mi Gacuan Bali tersandung kasus royalti katanya, ya. Ini aturan pemutaran musik di tempat usaha. Kalau dua tadi itu yang dinyanyikan oleh penyanyi di konser, ini pemutaran. Jadi muter musik aja di tempat usaha meskipun ada putar dari radio gitu ya, kena. Nah, ini kena Mi Gacuan Bali, ya. Nah, di sini katanya Direktur Mi Gacuan Bali, yaitu I Gusti Ayu Sasiira, ya, jadi tersangka sekarang dia, ya, karena diduga melanggar hak cipta. Ia diproses secara hukum karena tidak membayar royalti untuk lagu yang diputar di berbagai outlet Mi Gacuan Bali, ya. Jadi ini penetapan tersangka ini dimulai dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polda Bali Agustus tahun lalu 2024. Pelaporan ini merupakan pelapor maksudnya yang melaporkan lah, ya, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif LMK Sentra Lisensi Musik Selmi. Sebagai perwakilan hak milik, di mana dia mengirim teguran, sosialisasi dan hingga mediasi sejak tahun 2022, ya. Karena upaya tersebut gagal, pihak LMK Selmi melaporkan dugaan pelanggaran kepada kepolisian. Nah, ujungnya pihak kepolisian menetapkan I Gusti Ayu Sasiira itu sebagai tersangka berdasarkan bukti kuat atas dugaan pelanggaran royalti penggunaan musik komersial. Juga sama ini, ya, mencapai miliaran rupiah. Tentu ini ada dasar undang-undangnya, ya. Kalau nggak, kepolisian tidak bisa sembarangan menetapkan. Ada undang-undang lah dari tahun 2014. Saya tahu lah undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta, ya. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, ya. Nah, nanti kita lihat lah, ya, miliaran itu hitungnya bagaimana. Lah, kok bisa didenda pada cuman muter musik gitu? Ini dia nih, menarik kan? Nah, ini ada sejumlah meme yang viral lah, ya, di media sosial. Oleh karena itu, asosiasi apa ya namanya, ya, pokoknya asosiasi mungkin apa ya, pengusaha restoran lah namanya, saya lupa gitu, ya. Ya udah, kalau putar musik dikenakan biaya royalti yang cukup tinggi gitu, ya. Ada hitungannya, nanti saya terangkan, ya. Ya udah, kita putar kicau burung aja katanya. Nah, menariknya Pak Dharma Oratmangun, Ketua LMKN, ya, menyatakan putar suara burung pun lu bayar royalti. Nah, ini yang mau saya tekankan, mohon maaf, enggak 100% benar. Di sini dikatakan semua suara kena royalti. Karena LMKN bilang putar suara burung aja kena royalti. Kepada siapa? Kepada burungnya. Nanti kita dengar, ya, sebentar. Nah, dikatakan di sini, kenapa putar suara burung aja harus bayar? Katanya rekaman suara alam, ya, gemericik air gitulah, ya, dan suara burung kena royalti. Kenapa? Nah, di sini katanya Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang tadi saya sebut LMKN, Dharma Oratmangun,
menegaskan bahwa rekaman suara apapun, nah ini nih yang menarik ya, termasuk suara burung, gemericik air, atau suara alam lainnya, tetap dilindungi hak terkait sehingga tetap dikenai kewajiban royalti. Nah, nanti nih saya tanggapi nih ya. Jadi dikatakan oleh Pak Dharma Oratmangun ya kepada Kompas Senin lalu lah, bahwa putar lagu rekaman suara burung, suara apapun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonogram tersebut. Jadi tetap harus dibayar. Jadi begini, kalau misalnya saya merekam suara burung, kemudian saya daftarkan misalnya ke KCI, ya, KCI. Saya lupa ya KCI singkatan apa ya? Lupa. C-nya Cipta, I-nya Indonesia, ya. Nah, nanti minggu depan saya mau mewawancari Pak Enteng Tanamal, Ketua KCI, ya, yang mengelola hak cipta lagu para pencipta, ya. Jadi begini, kalau saya merekam suara burung dan saya serahkan hak saya sebagai perekam suara burung tertentu lah gitu ya kepada KCI, maka betul KCI berhak menarik royalti kepada orang yang memutar suara burung saya itu. Burung perkutut kek, burung beo kek, atau burung apa gitu ya. Tapi kalau si Badu merekam suara burungnya sendiri, ya, burung beo, burung pipit, perkutut, apapun, kemudian dia putar di restorannya sendiri, ya nggak kenal lah. Orang dia tidak menyerahkan haknya. Iya dong, masa iya? Masa iya? Lah iya dong. Jadi jelas ya. Jadi maksudnya Pak Dharma Oratmangun di sini, kalau si perekam suara burung itu, suara alam, gemericik angin, gemericik air, mendaftarkan rekamannya itu, ya yang memutar itu harus bayar. Tapi kalau enggak, ya enggak usah lah. Kalau saya menciptakan lagu, ya, saya penyanyi, bagus lah gitu ya. Saya ciptakan lagu, saya nyanyikan sendiri, saya putar di restoran saya. Ya nggak usah bayar, karena saya tidak mendaftarkan ke KCI, misalnya, ya, nggak ada hak ditagih ke saya. Oke, itu dulu nih ya. Nah, lanjut dulu deh. Kemudian, Ketua LMKN bilang pelaku usaha tidak wajib putar musik. Iyalah, ada kok restoran yang sepi-sepi aja nggak ada musiknya gitu ya. Memang tidak ada kewajiban, tapi jika putar lagu, baik itu lagu Indonesia, Barat maupun tradisional, harus membayar hak cipta. Saya tambahkan lagi, kalau lagu Indonesia, Barat maupun tradisional itu mendaftarkan atau memberikan hak kepada badan tertentu di Indonesia, karena ada beberapa badan, nah saya nggak mau sebut-sebut panjang-panjang ya, memberikan hak kepada mereka untuk menarik royaltinya. Oke, saya harus bayar, ya kan? Tapi kalau memutar lagu Barat yang haknya itu tidak diberikan kepada badan pemungut royalti di Indonesia, ya saya nggak harus bayar. Saya pernah kok waktu itu waktu itu salah satu bisnis saya adalah nada sambung NSP ya, nada sambung pribadi. Untuk lagu tertentu saya cek ke KCI, lagu ini nggak harus bayar royalti nggak? KCI jujur bilang, oh ini lagu ini sudah public domain. Sudah public domain, jadi saya tidak harus bayar hak ciptanya atau hak royalti yang terkait. Nah, royalti ada dua macam ya. Ini singkat aja, bukan dua, ada banyak lah ya. Yang pertama, mechanical right. Mechanical right adalah hak yang harus saya bayar, hak royalti yang harus saya bayar kepada pencipta. Hitungannya sebenarnya kompleks, ada pencipta, pemusik, penyanyi gitu ya. Karena saya mau merekam lagu itu ke kaset atau CD, itu mechanical right namanya. Ya, tapi karena bisnis kaset, bisnis CD pun sudah mati, mechanical right sudah hampir-hampir enggak relevan. Yang satu lagi yang sekarang sedang diributkan adalah performing right. Ya, hak yang terkait dengan ketika lagu itu dimainkan, entah dinyanyikan atau diputar ulang. Apalagi di tempat-tempat tanda kutip komersial, misalnya di restoran, itu kan tempat komersial. Gara-gara ada musik kan jadi enak.
duduknya sambil makan, musiknya mendukung misalnya, itu diputar di tempat komersial, bayar. Tapi kalau di rumah sendiri, ya nggak bayar lah. Karena Anda sudah beli kasetnya, sudah beli CD-nya, Anda putar, ya nggak bayar. Dan karena Anda putar itu di rumah sendiri, dan Anda sudah beli kan CD atau kasetnya. Tapi meskipun Anda sudah beli CD atau kaset, Anda putar di restoran Anda kena. Karena itu adalah tempat komersial. Anda punya radio, Anda dengerin di mobil, Anda dengerin di rumah, nggak bayar. Tapi Anda putar itu radio yang berisikan lagu di restoran Anda kena. Anda harus bayar royalti. Menarik kan? Menarik ya. Menarik banget. Aduh, dan masih banyak pernak-perniknya. Ya. Oke. Kemudian. Nah, lanjut dulu Dani, satu lagi. Putar instrumen, ya. Juga kena royalti, betul kalau instrumen itu dihasilkan oleh produsen, baik secara individu atau badan usaha dari luar negeri yang sudah mendaftarkan haknya kepada badan di Indonesia ini. Tapi kalau dia tidak mendaftarkan, bagaimana? Kalau saya bikin instrumentalia dan saya tidak daftarkan, saya putar sendiri di restoran saya, ya nggak kena lah. Kalau kena, mau diambil buat bayar siapa? Bayar ke saya sendiri. Orang saya tidak mendaftarkan kan? Gitu ya. Kalau yang didaftarkan, pembayarannya melalui LMKN. Ya. Betul, lagu instrumental itu hak ciptanya dilindungi. Kalau didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, dari mana punya hak untuk menarik, ya kan? Nah, gitu aja gampang. Nah, ini ada tarifnya nih, ya. Nah, ini berdasarkan SK Menkumham. Catat ya, SK Menkumham RI. Ya, itu tahun berapa tuh? 2016, ya. Yang harus bayar, misalnya restoran dan kafe. Cara hitungnya adalah royalti pencipta itu 60.000 per kursi per tahun. Royalti hak terkait 60.000 per kursi per tahun. Jadi, kalau Anda punya restoran hanya 10 kursi, misalnya ya, totalnya itu adalah 120.000 setahun. Ada 10 kali 10, jadi 1,2 juta satu tahun. Itu kalau punya 10. Kalau meja Anda restorannya ada 100, ya kali aja 100. Kira-kira begitu ya cara hitungnya. Nah, kalau pub, bar, dan bistro aturannya beda. Royalti pencipta 180.000 per meter persegi. Hitungannya meter persegi. Hak terkait juga 180.000 per meter persegi per tahun. Kalau diskotik, klub malam lebih mahal tuh. 250.000 per meter persegi per tahun. Royalti hak terkait itu cuma 180.000 per meter persegi per tahun. Nah, ini pertanyaannya. Saya pernah berkunjung ke sebuah badan yang berhak menarik hak cipta. Dia sudah punya sistem IT yang terkoneksi dengan sejumlah stasiun radio. Sehingga dia tahu radio ini memainkan musik apa saja dia tahu. Nah, kemudian dia tarik ininya, hak royaltinya dibagikan kepada para pencipta yang lagunya dimainkan di radio. Nah, ini menarik nih soal radio. Saya kan ngerti lah musik, saya industri yang pernah saya masuki juga dulu ya. Ketika saya membuat sebuah musik baru, apalagi artis baru, kan saya harus promosikan ya di radio ya. Saya harus bayar tuh. Radio, tolong dong puterin nih lagu ini setiap berapa jam sekali. Saya harus bayar tuh. Tapi begitu lagu itu sudah hit, radio mainkan lagu saya, dia bayar saya tuh. Lucu ya? Nggak lucu juga sih, memang begitu aturannya ya. Oke. Tapi pertanyaannya, tadi kan saya bilang ada sebuah badan yang berhak menarik royalti itu, dia bisa tahu radio ini memutarkan lagu siapa saja, sehingga asumsi dia bisa membayarkan besaran royalti itu dengan tepat kepada pencipta lagu itu masing-masing. Pertanyaannya, kalau lagu yang diputar di sebuah restoran, bagaimana mereka bisa tahu yang diputar lagu apa aja? Nggak ada alatnya itu, nggak ada. Terus bagaimana dia mendistribusikan dengan tepat kepada setiap pencipta? I don't know. Ya, nanti itu saya tanyakan kepada Pak Enteng Tanamal. Minggu depan saya podcast sama Pak Enteng Tanamal. Mudah-mudahan saya dapat waktunya. Oke. Nah, kemudian dikatakan layanan streaming pribadi seperti Anda
langganan Spotify, YouTube Music, Apple Music, tidak serta-merta memberikan izin komersial. Maksudnya begini, kalau Anda langganan Spotify, YouTube Music, Anda dengerin di rumah, Anda dengerin di mobil, ya udah, Anda kan sudah bayar. Sebulan berapa tuh? Sekitar 50 atau 60 ribu. Tapi kalau Anda langganan itu, Anda putar di kafe Anda, restoran Anda, kena. Ya, karena itu tidak memberikan izin komersial, kalau itu jelas, ya. Karena layanan streaming itu bersifat personal. Yang saya bilang tadi, putar di mobil kayak free, putar di rumah free. Tapi begitu Anda bikin di acara yang ada komersialnya, ya nggak bisa. Bagaimana kalau saya putar di acara ulang tahun saya? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda, ya tadi di kafe atau di restoran itu kan komersial, ya Anda harus bayar gitu ya. Itu kata Direktur Hak Cipta Desain Industri DJKI, yaitu Agung Dharma Sasongko. Oke? Nah, menarik nih. Nah, tadi saya sudah bilang ya, kasus megacuan di Bali itu karena royalti musik itu ya harus dibayar ya. Nah, ini kan sudah dikatakan, sudah dilaporkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif LMK Sentra Lisensi Musik atau SELMI karena diduga memutar musik tanpa membayar royalti sejak tahun 2022 ya. Karena itu, yang tadi sudah saya bahas, direkturnya, I Gusti Ayu Sasiira, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran hak cipta. Kasihan ya. Aduh. Ini menarik ya. MK lalu nyentil undang-undang hak cipta. Dia sebut bahwa Wage Rudolf Supratman bisa jadi orang terkaya di Indonesia karena lagunya kan sering diputar. Ya. Sering diputar. Cuma lagu Indonesia Raya misalnya di acara seminar, apalagi seminar yang menarik bayaran ya. Kan ada seminar yang menarik bayaran, ada juga seminar yang free. Ya. Ketika seminar itu menarik bayaran misalnya, kan kebiasaan sekarang kalau seminar itu mau dibuka, pasti lagu pertama yang dinyanyikan Indonesia Raya. Makanya benar ini MK. Kalau pakai undang-undang hak cipta, W.R. Supratman bisa jadi orang terkaya di Indonesia atau ahli warisnya. Bener juga loh. Aduh. Nah, ini yang menarik. Waktu itu ada perselisihan lah, nggak usah dibahas ya perselisihannya apa gitu, antara Ariel dan Ahmad Dhani. Ya. Kemudian Ariel bilang dia akan bebaskan lagu yang dinyanyikannya. Kemudian Ahmad Dhani bilang, jangan sok kaya. Banyak yang hidup dari royalti. Betul, banyak pencipta lagu yang masih mengharapkan royaltinya dibayar. Jadi sebenarnya pembayaran royalti itu bukan sesuatu yang aneh kalau menurut saya. Sepanjang lagu itu dipakai benar-benar untuk kebutuhan komersial. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada peluang nih bagi Anda para pencipta lagu ya yang ngetop gitu ya. Misalnya Anda tidak memberikan hak Anda itu kepada lembaga kolektif ya yang mengambil hak cipta itu, Anda bisa bisnis loh. Anda tawarkan aja ke kafe, daripada ini bayar aja ke saya nih, daripada bayar 120 ribu per tahun, bayar saya 30 ribu aja setahun, bisa nggak? Bisa banget. Nah, jangankan 30 ribu ini, Ariel membebaskan lagunya. Tapi memang ada pertanyaan, apakah Ariel sebelumnya memberikan hak kepada lembaga terkait untuk menarik royaltinya? Kalau iya, dia harus cabut dulu hak kuasa itu. Kalau enggak, ya dia bisa digugat oleh badan yang sebelumnya menerima hak dari Ariel untuk menarik royalti. Ya. Nah, di sini pun Ahmad Dhani bilang jangan sok kaya loh, banyak yang hidup dari royalti. Tapi Ahmad Dhani akhirnya ikut-ikutan Ariel. Dia bilang dia akan bebaskan kafe dan restoran putar lagu Dewa 19 khusus yang featuring Virsa dan Elo. Padahal sebelumnya dia sindir Ariel. Tapi sekarang Ahmad Dhani juga memberikan lagunya free, tapi khusus untuk lagu ini. Menarik kan? Jadi, bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi hal ini? Kalau dari saya sederhana, karena ini sudah diatur oleh undang-undang, ya kita harus ikuti undang-undang ini. Ya.
Kalau Anda putar lagu-lagu, apalagi lagu-lagu yang lagi ngetop gitu ya, ya Anda harus bayar royaltinya. Kalau Anda nggak mau bayar gimana? Ya nggak usah pasang musik. Atau Anda ciptakan musik sendiri gitu ya. Kan banyak tuh ada alat bantu dari AI misalnya ya. Bikinlah musik dengan AI. Kan penciptanya Anda sendiri. Anda putarlah di kafe, nggak bayar itu. Saya bingung kalau udah begitu Anda harus bayar mah dasarnya apa? Karena Anda kan tidak memberikan hak kepada lembaga terkait untuk menarik royalti atas lagu Anda sendiri. Kecuali, nah ini menarik nih ya, Anda pencipta lagu, Anda memberikan hak kepada lembaga terkait untuk menarik royalti. Anda putar lagu Anda sendiri, Anda tetap harus bayar. Menarik ya? Menarik ya. Tapi bisa juga yang tadi yang dilakukan oleh Ariel dan siapa tadi? Ahmad Dhani ya, yang membebaskan royalti. Bisa saja yang tadi saya katakan orang-orang tertentu yang merasa lagunya bagus dan bisa membuat inspirasi bagi orang lain, dia bebaskan hak ciptanya. Dia pakai aja lagu saya dah, ya. Siapa tahu orang yang mendengarkan lagu saya terinspirasi, baik itu spiritual atau mental gitu ya. Bisa. Atau setidaknya ya udahlah bayar aja tapi murah gitu ya. Nah itu akan menarik. Nanti saya akan bahas dengan Pak Enteng Tanamal, Ketua KCI. Kalau saya nggak salah singkatan lengkapnya Karya Cipta Indonesia. Tapi oke lah, saya lupa-lupa ingat sudah lama sebabnya. Itu saja dari saya mengenai sembarangan nyanyikan lagu atau putar lagu bisa dipidana miliatan atau dipenjara kalau Anda nggak bayar dendanya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.